Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan mu'allif hadal kitab Wasiyatul Mustafa Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum rahmatan wasi'ah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng para bapak ibu guru ingkang kula hormati, anak-anakku sekalian, seluruh siswa-siswi MTS NU Al Munawwarah dari kelas 7, 8, 9 yang kami sayangi dan kami banggakan. Sebelum acara ngaji pasanan di bulan Ramadan di kesempatan yang mulia ini kita bersyukur, memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mulai hari ini tanggal 23 Februari kita memulai atau masuk kembali KBM atau belajar di Madrasah Al Munawwarah. Tapi untuk kali ini ada yang spesial karena kita di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Kita usahakan mengisi bulan-bulan ini, hari-hari di bulan Ramadan ini dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Hari ini kita akan mengaji kitab Wasiyatul Mustafa yang dinisbatkan pengarangnya yaitu Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Sebelum kita mulai kajian, ingin kami sampaikan satu hadis yang kami harapkan nanti bisa anak-anak jadikan satu pedoman untuk menjadi panduan hidup kalian agar lebih berkualitas dan bermanfaat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kanjeng Nabi bersabda, ada dua nikmat di mana kebanyakan atau mayoritas manusia itu seringkali lalai atau lupa atau terlena oleh dua nikmat tersebut. Apa itu? Yang pertama as-sihhatu yaitu kesehatan, yang kedua wal faraghu yaitu kesempatan. Orang itu kalau dikasih kesehatan itu kadang-kadang atau bahkan sering tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Baru ketika dia dihampiri oleh rasa sakit,
dihampiri oleh musibah, dihampiri oleh kesusahan, sakit, atau apapun yang membuat dia tidak bisa apa-apa, barulah dia tersadar begitu berharganya kesehatan. Orang itu bisa menikmati atau merasa atau tersadar kalau mata itu nikmat sekali kalau dia terkena penyakit apa? Mata, apalagi buta. Maka dari itu kalian masih dikasih semua fasilitas kesehatan ini oleh Allah cuma-cuma, gratis. Kalian gunakan yang sebaik-baiknya. Begitu juga kesempatan, kalau orang dikasih kesempatan banyak sekali, seringkali dia itu terlena, bahkan disia-siakan. Kalau kontak kalian berstatus pelajar, seringkali bapak ibu guru mengasih PR, gitu kan? Ngasih PR 1 minggu, lama sekali itu. Tapi karena orang itu kalau dikasih kesempatan, nikmat kesempatan, sering lupa, sering lalai. Paling-paling kalau kalian di rumah sering tiktokan, gitu kan? Orang yang digarap malah senengan ya apa? Monitor. Oh, malah monitor. Jadinya PR yang harusnya pekerjaan rumah malah jadi pekerjaan apa? Di sekolah, karena kalian mengendi-ngendi. Apa itu mengendi-ngendi? Menunda-nunda waktu. Jangan tunda satu pekerjaan yang kalian bisa kerjakan hari ini, kalian tunda-tunda, akhirnya malah tidak dikerjakan. Itulah dua nikmat yang didawuhkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mayoritas manusia terlena olehnya, yaitu kesehatan dan kesempatan. Kalian termasuk orang-orang yang luar biasa, dikasih kesehatan yang prima, kesehatan lahir batin, dan juga kesempatan. Masih banyak di luar sana, mungkin ada orang-orang yang sakit, orang-orang yang kakinya tidak bisa berjalan, orang-orang yang tangannya tidak bisa digerakkan. Terus orang yang kalau sakit yang diharapkan cuma satu, apa itu? Sehat, pengen sehat. Terus kesempatan pun juga tidak kalah berharga. Mungkin di luar sana ada anak-anak yang tidak seberuntung kalian, tidak bisa sekolah, tidak bisa ngaji, tidak ada support, tidak punya orang tua. Kalian masih punya itu semua. Maka dari itu kami jadikan satu pengantar atau mukadimah di kajian pagi hari ini untuk kajian pemula. Mumpung kalian masih dikasih kesehatan dan kesempatan, dan juga momentum kali ini momentum yang luar biasa di bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan, di tempat yang istimewa, yaitu di masjid. Tidak ada tempat yang semulia masjid, dan di majelis yang istimewa, yaitu majelis taklim atau majelis ilmu. Tidak ada majelis yang paling dicintai Nabi selain majelis ilmu. Semua kemuliaan-kemuliaan ini mari kita jadikan satu pijakan atau momentum untuk mengisi bulan Ramadan dengan sesuatu yang lebih berarti, berkualitas, dan bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka di halaman 2. Kitab ini menerangkan tentang nasihat atau wasiat. Wasiat di sini dalam arti pesan-pesan penting. Wasiat dari Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, dan tentunya kepada para sahabat dan umatnya secara umum. Kita tahu Sayyidina Ali itu
sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi. Sejak kecil diasuh oleh Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali itu diasuh oleh Nabi ketika Nabi mendapatkan wahyu. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu usia berapa ya? Halo? Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia berapa? 40 tahun. Ketika Nabi usia 40 tahun, Sayyidina Ali itu baru berusia kurang lebih 10 tahun. Bayangke, usia 10 tahun masih tua kalian, gimana? Usia 10 tahun masih tua kalian, itu sudah dididik, dibina, disiapkan oleh Nabi menjadi orang besar. Menjadi orang besar. Satu kisah mengatakan ketika Nabi bersama istri tercinta yaitu Sayyidah Khadijah melaksanakan sholat, belum ada perintah sholat yang resmi ya, Kanjeng Nabi sudah sholat sama Sayyidah Khadijah. Ketika itu Sayyidina Ali baru berusia 10 tahun. Lalu tanya kepada Nabi, wahai Muhammad, wahai kakanda, karena belum tahu kalau dia diangkat, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Wahai kakak, kamu sedang mengerjakan apa? Oh, ini namanya sholat. Namanya apa? Sholat. Lalu Sayyidina Ali berkata, kalau gitu aku jaluk arah, ingin tahu apa itu sholat. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda, oh, ini sholat, aku diangkat menjadi Nabi, diwahyukan oleh Allah, yaitu surat apa? Iqra, dan selanjutnya aku membawa risalah agama baru namanya Islam. Apakah kamu mau ikut denganku masuk Islam? Loh, bocah umur 10 tahun, ya, perhatikan, umur 10 tahun sudah dididik dan disiapkan oleh Nabi menjadi pemimpin besar. Oke. Disuruh hijrah, tapi tidak dipaksa. Disuruh hijrah dari yang tidak tahu apa itu Islam menjadi masuk Islam. Dipersiapkan untuk memilih dan memutuskan nasibnya sendiri. Umur 10 tahun, anak umur 10 tahun dididik oleh Nabi, disiapkan menjadi orang besar. Maka dari itu di sini di MTS kita ada yang namanya apa? Program leadership, yaitu apa? Program kepemimpinan. Minimal kalian bisa memimpin diri kalian sendiri. Kalau kalian sudah bisa memimpin, memutuskan dan menentukan langkah untuk kalian sendiri, itu tandanya kalian kelak akan menjadi orang besar. Amin, Allahumma amin. Singkat cerita, Sayyidina Ali tadi ketika diajak oleh Nabi masuk Islam, dia nego. Nanti kakanda, aku ingin berdiskusi bersama ayahku. Siapa nama ayah Sayyidina Ali? Abu Thalib. Kemudian Nabi bersabda dan menasihati, jangan. Karena Nabi tahu ketika itu Abu Thalib belum bisa menerima apa? Hidayah, belum bisa menerima ajakan Nabi. Jangan. Kalau kamu sudah yakin masuk Islam, silakan masuk Islam sendiri. Tidak perlu apa? Tanya ayahmu. Karena ini soal keyakinan, soal akidah. Soal keyakinan, soal apa? Akidah. Tapi setelah kamu nanti yakin masuk Islam, fatumhu, maka imanmu itu, keyakinanmu itu rahasiakan di dalam hati. Karena ketika itu Nabi belum diperintah oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan. Fatumhu, loh, anak seusia itu 10 tahun lebih tua dari kalian, itu disuruh menentukan keyakinannya, akidahnya, dan diajari oleh Nabi untuk merahasiakannya. Oke, ini pelajaran yang luar biasa, calon pemimpin. Nah, singkat cerita, orang pertama yang masuk Islam dari golongan
orang tua, orang dewasa, yaitu Abu Bakar. Kalau dari golongan perempuan, Sayyidah Khadijah. Kalau orang pertama masuk Islam dari golongan anak, yaitu siapa? Sayyidina Ali. Anak usia kurang lebih 10 tahun, dididik oleh Nabi dan dipersiapkan menjadi orang besar. Ini pelajaran yang luar biasa. Di satu kesempatan bahkan Nabi bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya kota ilmu. Masya Allah, ini luar biasa. Sebuah pengakuan dari seorang Nabi kepada Ali, Sayyidina Ali, menunjukkan betapa berkualitasnya Sayyidina Ali. Maka dari itu kita untuk kesempatan Ramadan ini beristifadah, kita mengambil pelajaran banyak dari pesan-pesan mulia Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali agar menjadi bekal kita, bekal hidup kita, agar lebih terarah, terukur dan berkualitas dan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung halaman 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah tawi sekabehane puji lillahi iku tetep kedue Gusti Allah. Rabbil Alamin kang nguasani atau ngerumat wong alam kabeh, mengerani wong alam kabeh. Wassalatu wassalamu utawi tambahe rahmat ta'zim lan keselamatan ala sayyidina Muhammadin, muga tetep ing atase Gusti kita Muhammadin rubani Kanjeng Nabi Muhammad, tinggal di semak anak-anak yang seksama, wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Nabi, wa sahbihi lan para sahabat Nabi ajma'ina halis kabehane. Amma ba'du, anapun sause kang tinutur mau dari hamdalah, sholawat dan salam, fahadihi mongko utawi iki kang hadir ana ing atine Kiai Musannif, wasiyatul Mustafa iku wasiyate Nabi kang den pilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salatu wassalam, alaihi iku muga tetep ing atase Nabi as-salatu utai tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Wasiat untuk siapa? Li Ali ibni Abi Thalib, maring Sayyidina Ali, yaitu putrane Abi Thalib karramallahu wajhah. Muga-muga mulyaake Allah subhanahu Gusti Allah wajhahu ing wadanani atau wajahnya Sayyidina Ali, artinya semoga Allah memuliakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lanjut halaman 2, ini wasiat Nabi terkhusus untuk Sayyidina Ali, tapi umumnya untuk kita semua sebagai umatnya. Qala ngendika sapa Sayyidina Ali, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'ani nimbali itu apa? Memanggil. Ni ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa khalautu mongko persepen sapa ingsun. Persepen itu apa? Berduaan. Nah, wasiat itu kalau ingin efektif itu berduaan, ya. Apa? Berduaan, persepen, khalwat. Fa khalautu mongko persepen sapa ingsun ma'ahu sertane Rasulullah. Fi manzilihi ing dalem Rasulullah. Faqala li mongko dawuh sapa Rasulullah li maring ingsun, ya Ali sayyihu Ali, anta utawi sira minni saking ingsun bi manzilati Haruna iku seperti posisi Nabi Harun min Musa saking Nabi Musa. Kita tahu Nabi Musa punya kakak namanya Nabi Harun, sezaman bareng-bareng dakwah. Nggih, merangi sinten? Nabi Musa sinten? Korun ya, terus siapa? Fir'aun. Alaihi salam. Iku muga tetep ing atase Nabi Musa assalamu utawi keselamatan. Ghairu annahu sa'liyane setuhune kelakuan la nabiyya iku ora ana nabi iku maujud ba'di ing dalam sause ingsun.
Ini setuhune ingsun usika iku paring wasiat sapa ingsun memberikan satu pesan penting kam ing sira al yauma ing dalem iki dina. Hari ini aku memberikan wasiat wejangan dan pesan-pesan penting untukmu. Diwasiatin kelawan satu wasiat, in anta lamun utawi sira, in anta lamun ana sapa sira hafitaha, utawa in anta lamun utawi sira hafitaha iku ngreksa hafal sapa sira ha ing wasiat, ista mongko urip sapa sira hamidan halih terpuji, wa mutalan mati sapa sira syahidan halih mati syahid. Mati syahid di sini bukan berarti harus di dalam peperangan, tapi mati dalam keadaan disaksikan, disekseni bahwa kamu Ali adalah orang baik. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamah, lan nangeake sapa nangeake ka ing sira Allah sapa Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat, faqihan hale dadi wong sing faqih, aliman tur alim. Nah, ini menyimpan satu pelajaran dalam dunia parenting, ya, dalam dunia parenting. Kalau ada satu masalah, satu hal yang perlu diselesaikan, itu paling efektif seperti ini. Menyelesaikan satu masalah itu diambil unsur pokoknya, diambil sumbernya, diambil sumbernya. Seperti ini, Nabi ingin memberikan satu wasiat agar menghujam, menancap di hati Sayyidina Ali. Ali dipanggil secara sendirian. Ali dipanggil secara sendirian, berduaan bersama Nabi di rumah Nabi. Kemudian dikasih satu wejangan dan wasiat, diwanti-wanti, kamu hari ini tak kasih wejangan, pesan penting, jika kamu mampu menghafalnya, bahkan tidak cuma dihafal tapi juga dilaksanakan atau diamalkan, pasti kamu akan hidup menjadi orang yang mulia, terpuji, dan kelak kamu ketika mati, ketika meninggal, wa mutta syahidan, kamu mati dalam keadaan syahid. Syahid di sini artinya bukan berarti pasti di dalam peperangan, buatan. Terbukti Sayyidina Ali itu meninggalnya itu ketika sholat subuh. Ketika sholat subuh, mami sholat subuh, bayangin, sholat subuh terus dipukul kepalanya dengan pedang oleh siapa? Siapa tahu? Siapa tahu? Yang membunuh Sayyidina Ali siapa? Ibnu Muljam, Abdurrahman bin Muljam. Bukan orang kafir, orang Islam, tapi dari golongan Khawarij, golongan yang kalau ada yang tidak sependapat itu nggak cocok, langsung main main bunuh. Itu Abdurrahman bin Muljam atau dikenal sebagai Ibnu Muljam. Itu ngeri sekali, gitu. Ngeri sekali. Sayyidina Ali ketika itu jadi khalifah, sholat subuh belum selesai, ini dipukul kepalanya. Walhasil dari itu terus sampai meninggal. Tapi yang ingin dipesankan oleh Nabi, ketika kamu mampu menghafal dan mengamalkan wasiat-wasiatku ini, kamu selama di dunia akan menjadi orang yang terpuji, orang yang mulia, dan ketika meninggal pun kelak akan menjadi orang yang disaksikan bahwa kamu adalah orang yang baik. Nah, ini luar biasa sekali, luar biasa sekali, untuk menancapkan satu pesan agar menghujam hati, menusuk dan tertancap di dalam hati. Ini pesannya sendirian, ini luar biasa sekali. Dan kelak kamu dibangkitkan, wahai Ali, di akhirat dibangkitkan dalam keadaan menjadi orang yang faqih, orang yang cerdas, dan menjadi orang yang alim, menjadi orang yang alim.
Orang fakih, orang alim sama orang biasa itu derajatnya jauh sekali. Ya. Orang alim, ahli ilmu, kita mempunyai satu pengetahuan terutama agama, itu derajatnya jauh di atas orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Terbukti Nabi Adam ketika di surga, ya, Nabi Adam ketika di surga, seluruh penduduk surga, baik malaikat maupun jin, di kitab taklim kamu juga ada, itu disuruh tunduk, ya, disuruh tunduk semua sama Nabi Adam. Sebabnya apa? Sebabnya Nabi Adam punya ilmu, dikasih ilmu sama Allah. Maka dari itu seluruh penduduk surga ketika itu semuanya disuruh tunduk, taat, patuh kepada Nabi Adam, kecuali siapa? Siapa? Iblis, ya. Iblis tidak mau karena iblis punya sifat sombong. Kisah-kisah seperti ini, anak-anak semua, harus kita ambil satu pelajaran, ibroh. Kalau ingin, kamu harus bisa menyimpulkan, kalau ingin mulia berarti aku harus punya ilmu. Kalau kamu pengen terhina, bahkan neraka selama-lamanya, berarti anut siapa? Iblis, punya sifat sombong. Jangan. Kalau ada kisah baik, kita ambil teladannya, kita teladani dan kita ikuti. Kalau ada kisah-kisah yang buruk, nah itu jadikan pelajaran, kita hindari. Ojo sampai aku koyok iblis yang akhirnya masuk neraka selama-lamanya. Bon. Ya Aliyu, he Ali, halaman 4. Man utawi sapane wong akala iku lamun mangan sapa wong al halala ing barang halal, sofa mongko bersih resik dinuhu apa agamane wong, warqa lan alus lembut kolbuhu apa atine wong, walam yakun lan ora ana lidakwatihi maring iku keduwe dongane wong hijabun apa aling-aling. Nah, ini terus masuk di wasiat atau pesan Nabi kepada Sayyidina Ali tentang efek dari makanan, nggih. Wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, sapa wonge sing mangan perkara halal itu efeknya luar biasa sekali. Jadi kita harus hati-hati, makan harus halal. Kalau makanan kita halal, energi yang ditimbulkan dari makanan itu akan positif. Terbukti sofa dinuhu. Apa itu sofa dinuhu? Agamane bersih, kita ringan beragama, dituturi yo gampang, ringan beragama, disuruh sholat yo gampang, suruh puasa yang mboten mokel. Nggih Mas Ahmad, nggih Mas Ahmad kata jangan mokel. Jangan mokel. Itu berawal dari makanan yang halal. Wa raqqa qalbuhu, dan lembut, hati kalian lembut, mudah menerima nasihat, mudah mendapatkan ilmu, mudah dituturi, mudah melakukan kebaikan. Berawal dari apa? Makanan yang halal. Makanan yang halal itu ada dua jenis. Ada yang namanya makanan halal secara zatnya. Secara zatnya maksudnya anjen barangnya halal. Nggih mboten? Contohnya apa? Nasi, nggih. Mie jedew. Nggih mboten? Mie sultan, macam-macam lagi, sop bedak. Semuanya halal, buah-buahan semuanya halal. Tapi ada makanan yang secara zatnya atau barangnya itu memang haram. Apa itu? Bangkai babi, daging anjing, daging kodok, cuike kodok,
dideh, nggih, dideh. Itu semuanya apa? Haram. Semuanya haram, jangan dimakan. Atau ada barang halal itu karena cara mendapatkannya. Nah, ini ya, cara mendapatkannya. Aslinya halal. Contoh orang jual beli. Umpamanya ada orang menjual mangga. Dia bilang ini mangganya baik, tapi ternyata di dalamnya malah busuk. Sengaja dia tahu ada mangga yang busuk, malah apa? Tetap dijual, diikutkan, padahal dia bilangnya apa? Baik. Yang dijual barang halal, tapi caranya karena dia menipu, ya betul? Karena dia apa? Menipu, korupsi, ya, menipu, ngapusi, meskipun barangnya halal, duitnya atau hasilnya menjadi haram, tidak boleh, semuanya harus kita jauhi. Ada nggih? Barang haram itu ada yang haram secara barangnya, ada haram secara apa? Secara cara mendapatkannya. Maka dari itu kita harus berhati-hati betul urusan apa? Makanan. Kita usahakan makanan kita harus yang apa? Halal, ya, agar energi, kekuatan, daya yang keluar dari tubuh kita ini semuanya memancar aura-aura positif, mudah melakukan kebaikan. Walam yakun li da'watihi hijabun. Doa-doa kalian kalau keluar dari orang-orang yang makanannya halal, itu insya Allah akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penghalang, okay? Tidak ada penghalang, akan diijabah oleh Allah. Selanjutnya, ya Ali wa ya Ali, man akala syubhati, man utawi sapane wong akala iku lamun mangan sapa wong asyubhati ing barang-barang syubhat, barang-barang samar, iki halal apa haram ora jelas, nggih. Istabaha mongko serupa alaihi utawa samar, istabaha mongko samar alaihi ngatasé wong dinuhu apa agamane wong. Wa azlama lan gelap gulita qalbuhu apa atine wong. Orang yang sering memakan barang syubhat tidak jelas iki barang halal apa barang haram ora jelas. Nek halal karuan kita makan, haram karuan kita tinggalkan. Ini ada perkara-perkara yang apa diarani halal kok ngono misalkan ya. Apa diarani haram kok seperti itu, ora jelas. Itu nanti efeknya barang-barang syubhat tadi menjadikan agama kita juga tidak jelas. Wah, agama kok ora jelas nggih. Agama kita tidak jelas, hati kita peteng atau gelap gulita. Kalau hati sudah gelap gulita, nanti sulit menerima nasihat. Dua pesan ini harus kita refleksi kepada diri kita masing-masing. Aku kok ijeh rasa-rasa nek ape sembahyang, nek sholat subuh kok wangele pol digugah misalkan nggih. Nah, ini harus kita refleksi, harus kita muhasabah, kita teliti sendiri-sendiri. Jangan-jangan kok ana barang syubhat, jangan-jangan kok ana barang haram, gitu. Harus kita hati-hati. Baru dari masalah makanan itu Nabi pesannya luar biasa. Makanan itu efeknya menjadi kekuatan. Okay? Kalau sudah menjadi kekuatan, nanti diharapkan oleh Nabi kekuatannya ditimbulkan dari tubuh kita ini bisa menghantarkan kita untuk mudah melakukan kebaikan dan kesalehan. Nah, itu diantaranya diawali dari makan perkara yang halal. Waman akalal haroma,
Wa man utawi sapane wong akala iku lamun mangan sapa wong al harama ing barang haram. Halo, makan barang haram. Na'udzubillah min dzalik. Tadi kalau barang syubhat itu artinya hanya peteng, tapi kalau sudah makan barang haram, mata qalbuhu, mata mongko mati qalbuhu apa atine wong, wa khafalan ringan remeh dinuhu apa agamane wong, wa du'ufa lan apes lemah yakinuhu apa keyakinane wong, wa hajiban utawa hajaba lan ngalang-alani Allahu sapa Gusti Allah da'watahu ing dongane wong, wa qallat lan sithik ibadatuhu apa ngibadahe wong. Nah, ini ngeri sekali. Ini masih tentang masalah makanan, efek dari makanan halal luar biasa, efek dari makanan yang syubhat menjadikan hati kita apa tadi peteng atau gelap gulita. Ini yang paling fatal, efek dari makanan yang haram. Jangan sekali-kali kita makan makanan yang haram. Nggih, tidak usah kan nggih. Kalau tidak tahu Pak, ya nek tidak tahu ya dimakfu, tetap haram tapi dimakfu. Misalkan orang nggak pengalaman, dijak kancane, nggih. Dijak temannya, rumah sana ini hati apa gorengan ya, gorengan hati, ternyata dideh itu apa dideh? Keteh ya, darah ya, halal apa haram? Jelas haramnya. Misalnya kamu ditraktir temanmu, wah ini hati ini enak ini, kalau pangan baru. Oh, setelah kamu makan baru dibilang itu tadi nah untuk bilamin harus hati-hati. Kalau tidak tahu ya dimakfu, tidak masalah, tinggal istighfar itu ya. Lah orang yang makan makanan yang haram, mata qalbuhu, hatinya mati. Bayangke hati kok mati, naudzubillah min halik, ngeri sekali. Disuruh atau diajak untuk melakukan kebaikan, menolak, ingkar, tidak mau. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, hatinya mati. Wa khafa dinuhu, agamanya asal-asalan, ringan, remeh, tidak ada nilainya. Wah, ini ngeri sekali. Wa du'ufa yakinu, keyakinannya apa? Lemah, anut-anutan, menjadi generasi seperti buih itu apa ya? Untuk tahu ya, busa, alon ngidul, nggak punya pendirian, tidak punya pendirian karena keyakinannya lemah. Pajar melu sahur, esok dijak ngopi kancane, wah ya oke, misalkan itu namanya generasi buih, generasi busa, ngalon ngidul, nggak punya pendirian. Jangan seperti itu. Paham ya? Wa hajaballahu da'watahu, dan doa-doa orang yang seperti ini ditutup, dihalang-halangi, tidak diijabah oleh Allah. Okay? Dan yang terakhir ini, wa qallat ibadatuhu, ibadah sidik, tidak berkualitas, rasa dijak sekolah rasa kon sinau rasa kon sembahyang rasa. Jangan-jangan ada sesuatu yang bermasalah dari makanan. Okay? Ini pesan Nabi kepada Sayyidina Ali tentang makanan. Ini harus kita jadikan pegangan betul-betul. Mungkin kalian saat ini belum merasakan bagaimana kita nanti mencari uang, mencari nafkah. Ini penting kami sampaikan pesan ini. Kelak kalian pasti akan dewasa, berkeluarga, punya anak istri. Yang laki-laki berkewajiban mencari nafkah, cari nafkah yang halal. Kamu harus eling, yang tak kasih makan ini anak istriku. Ojo sampai apa yang aku berikan yang dimakan oleh anak istri sedikit pun ada barang haram yang masuk. Begitu juga
para calon istri, nanti kalau seumpamanya suami kalian, biasanya kalian dikasih uang cuma 100.000, 200.000, loh kok ujuk-ujuk ini kalian dikasih uang 10 juta misalkan, jangan asal seneng, tanya dulu, ini uang apa mas? Ini uang halal apa haram? Jangan malah seneng terus tinggal shopping, jangan. Kalau itu terbukti halal silahkan. Kalau nanti hasil non sewu, hasil yang tidak benar, hasil mencuri, korupsi atau yang lain sebagainya, jangan. Oke, kalian sebagai calon-calon istri pun berhak bahkan berkewajiban untuk mengingatkan suami, karena ada satu ayat yang tegas di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai sekalian orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu jangan sampai masuk neraka. Mungkin ini sebagai pengantar kajian kita. Yang pertama tentang makanan yang halal, haram, syubhat dan efek-efeknya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil, beristifadah, mengambil pelajarannya sebagai bekal agar hidup kita lebih bernilai dan berkualitas. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka